Faktanya, anak muda saat ini mengalami lebih banyak depresi dan gangguan kecemasan daripada sebelumnya. Dan pornografi memiliki andil akan hal ini. Selain itu, pria muda menghadapi rekor disfungsi ereksi dan penelitian menunjukkan pornografi internet berkecepatan tinggi sebagai faktor utama. Diperkirakan 99% pria muda di negara-negara barat telah terpapar pornografi. Dan parahnya, tingkat kecanduan pornografi terus meningkat. Meskipun kerusakan seksualitas dan kemampuan bereproduksi sangat nyata, namun sebagian besar profesi medis tidak menganggap serius kecanduan pornografi. Namun, ada harapan. Semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahaya kecanduan pornografi. Terlebih lagi, kita sekarang tahu bahwa kerusakan yang disebabkan oleh kecanduan ini dapat dipulihkan. Pada rangkuman buku Your Brain on Porn oleh Gary Wilson ini, kita akan melihat akar penyebab kecanduan pornografi, mengeksplorasi bagaimana konsumsi pornografi yang berlebihan mengubah otak, dan mempelajari cara berhenti dari pornografi untuk selamanya. Your Brain on Porn oleh Gary Wilson, seorang guru, penulis, dan advokat kesehatan masyarakat yang berfokus pada efek negatif pornografi. Bagaimana kecanduan pornografi bekerja? Selama 2 dekade terakhir, dunia telah menyambut adopsi internet berkecepatan tinggi secara luas. Dalam banyak aspek, hal ini membuat hidup kita lebih baik. Semua informasi ada di ujung jari kita. Pada saat yang sama, internet berkecepatan tinggi memicu transformasi industri pornografi. Hari-hari di mana membeli majalah atau kaset video porno sudah lewat. Sekarang, pornografi dapat diakses secara bebas dalam jumlah tak terbatas hanya dengan mengklik tombol. Hal ini menyebabkan lonjakan yang signifikan dalam jumlah orang yang menonton film porno secara rutin. Berdasarkan hal-hal tadi, tidak mengherankan jika kecanduan pornografi terus meningkat. Tetapi, kapan konsumsi pornografi berakhir dan kecanduan pornografi dimulai? Nah, ternyata menonton film porno secara kompulsif bisa menyebabkan perubahan di otak yang mirip dengan yang terlihat pada kecanduan narkoba. Jika kalian atau seseorang yang kalian kenal kecanduan suatu zat atau judi, kalian mungkin tahu tanda-tandanya. Misalnya, jika kalian pernah mencoba atau mengurangi menonton film porno, namun kemudian kembali melakukannya, kalian mungkin kecanduan. Mungkin kalian tidak dapat mengendalikan dorongan untuk menonton film porno, meskipun itu mengganggu tanggung jawab, hubungan, atau komitmen kalian. Dan jika kalian terus menonton film porno, bahkan setelah menyadari konsekuensi negatifnya terhadap hidup kalian, mungkin inilah saatnya untuk mempertimbangkan mencari bantuan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan jumlah penelitian yang meneliti konsekuensi negatif dari kecanduan pornografi. Salah satu bidang yang paling banyak dipelajari adalah hubungan antara penggunaan pornografi yang berlebihan dan disfungsi seksual, terutama disfungsi ereksi dan ejakulasi dini. Statistik tentang disfungsi ereksi atau singkatnya DE sangat mengejutkan. 6 studi sejak 2010 menemukan tingkat DE 14 hingga 33% pada pria muda. Peningkatan 1000% dari tingkat 2 hingga 3% yang ditemukan pada studi sebelum zaman internet berkecepatan tinggi. Ada juga bukti bahwa konsumsi pornografi yang berlebihan dapat menyebabkan berkurangnya jumlah materi abu-abu di otak. Hal ini menunjukkan bahwa paparan pornografi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kesulitan fokus, masalah dalam menyimpan ingatan, penurunan kemampuan pengaturan diri, dan peningkatan risiko depresi. Mungkin kalian merasakan beberapa efek negatif dari kecanduan pornografi ini. Jika kalian merasa memiliki masalah pornografi, jangan khawatir. Bukti menunjukkan bahwa efek negatif dari kecanduan pornografi tidak permanen dan berpantang selama 1 bulan dapat memiliki manfaat besar bagi kesehatan mental, fungsi kognitif, dan hubungan kalian. Penting juga untuk diingat bahwa kalian tidak sendirian. Meningkatnya gerakan berhenti dari pornografi telah mengiringi meningkatnya prevalensi kecanduan pornografi. Mereka menyebut dirinya sebagai komunitas NoFap dan diisi dengan orang-orang yang telah berhenti atau sedang mencoba untuk berhenti dari pornografi. Forum internet seperti subreddit NoFap
menyediakan sumber daya, dukungan, dan dorongan bagi orang yang mencoba menyembuhkan kecanduan mereka terhadap pornografi. Perjuangan itu nyata, dan banyak anggota komunitas NoFap mengakui bahwa berhenti dari pornografi adalah hal tersulit yang pernah mereka lakukan. Pornografi dan otak. Untuk mengatasi kecanduan pornografi, penting untuk terlebih dahulu memahami bagaimana hal itu terjadi. Lagi pula, semakin kita memahami suatu masalah, semakin besar peluang kita untuk menyelesaikannya. Seperti banyak perilaku kompulsif, akar kecanduan pornografi terletak pada neurotransmitter yang disebut dopamin. Kalian mungkin pernah mendengar sebelumnya, dan untuk alasan yang bagus, dopamin adalah bahan kimia keinginan di otak kita. Cara kerjanya seperti ini. Saat kita terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan, otak melepaskan dopamin, menciptakan perasaan puas. Pelepasan dopamin ini memperkuat perilaku yang mengarah pada pengalaman yang menyenangkan, membuatnya lebih mungkin untuk mengulangi perilaku tersebut di masa mendatang. Ini adalah bahan kimia yang kuat, yang make sense jika dikatakan ini penting untuk kelangsungan hidup manusia. Tanpanya, kita tidak akan merasakan kesenangan dari makan, minum, atau berhubungan seks, sehingga sulit untuk melakukan aktivitas ini sama sekali. Masalahnya di sini, dopamin juga dilepaskan saat kita melakukan aktivitas menyenangkan yang tidak penting untuk bertahan hidup, seperti penggunaan narkoba atau konsumsi pornografi. Saat kalian menonton film porno, dopamin dilepaskan dengan cara yang sama seperti saat kalian makan. Hal ini menimbulkan perasaan senang yang kemudian memperkuat perilaku menonton pornografi, sehingga kemungkinan besar kalian akan menonton lebih banyak film porno di masa mendatang. Setidaknya ini adalah lingkaran setan. Lalu semakin memburuk. Seiring waktu, saat kalian mengkonsumsi lebih banyak pornografi, otak menjadi desensitisasi terhadap rangsangan. Dibutuhkan lebih banyak konten baru atau konten hardcore untuk mencapai tingkat kesenangan yang sama dan melepaskan jumlah dopamin yang sama. Hal ini dapat mengakibatkan, ya benar, kecanduan pornografi. Seiring waktu, rangsangan berlebihan pada otak dengan mengonsumsi pornografi berlebihan dapat mengubah cara otak kalian melepaskan dopamin secara keseluruhan. Kecanduan pornografi yang berkepanjangan dapat menurunkan kepekaan reward sistem otak, membuatnya sulit untuk merasakan kesenangan dari aktivitas normal yang memicu penghargaan seperti makan. Ini berarti kalian mungkin menjadi lebih rentan terhadap perilaku adiktif lainnya seperti makan berlebihan. Yang sangat mengkhawatirkan adalah hal itu dapat mengurangi kenikmatan yang kalian dapatkan dari pengalaman seksual biasa. Lagi pula, jumlah dopamin yang dilepaskan dari pencapaian orgasme yang melibatkan kebaruan dan pasangan dalam jumlah tak terbatas akan jauh lebih tinggi daripada seks berulang dengan satu orang. Hal ini dapat mempersulit dalam membangun hubungan seksual yang langgeng. Ada fenomena lain yang dimainkan di sini, disebut Coolidge Effect. Ini adalah perilaku yang kebanyakan ditemukan pada pria, di mana pria menunjukkan minat seksual baru saat diperkenalkan dengan pasangan seksual reseptif baru. Tujuan evolusioner di balik Coolidge Effect adalah dengan mendorong pencarian pasangan seksual baru, peluang keberhasilan reproduksi meningkat. Dalam hal pornografi, Coolidge Effect membantu menjelaskan mengapa pria lebih mungkin kecanduan pornografi daripada wanita. Dikombinasikan dengan siklus dopamin, Coolidge Effect dapat menciptakan lingkaran kecanduan yang kuat, di mana kalian selalu mencari konten baru dan seringkali lebih ekstrim dengan pasangan virtual yang tak ada habisnya. Sungguh ironi. Melihat bahwa sistem dopamin dan Coolidge Effect keduanya dimaksudkan untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan reproduksi. Namun, dalam konteks kecanduan pornografi, hal itu justru dapat menyebabkan disfungsi seksual. Dalam hal ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kecanduan pornografi mungkin benar-benar membahayakan kelangsungan hidup spesies kita. Ucapkan selamat tinggal pada kecanduan porno. Jika kalian setuju dan merasa bahwa kalian mungkin terlalu banyak menonton film porno, mungkin inilah saat mempertimbangkan untuk berhenti. Untungnya, efek negatif dari kecanduan pornografi pada kesehatan mental dan fisik kalian dapat dipulihkan. Studi menunjukkan bahwa manfaat berhenti dari pornografi mulai terlihat dengan cepat. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa hanya perlu tidak menonton pornografi selama 1 minggu, jumlah materi abu-abu di otak mulai meningkat. Studi lain menunjukkan bahwa berhenti dari pornografi dapat membantu meringankan gejala disfungsi ereksi dari waktu ke waktu.
Akun anekdotal dari anggota komunitas NoFap yang tak terhitung jumlahnya membuktikan banyak manfaat dari berhenti mengkonsumsi pornografi. Ini dapat mencakup kesehatan mental yang lebih baik dan kembalinya gairah alami dan keintiman dalam hubungan. Beberapa melaporkan manfaat ini muncul hanya dalam hitungan sebulan sampai dengan 90 hari. Kisah-kisah tentang bagaimana orang mengubah hidup mereka dengan berhenti dari pornografi sangatlah menginspirasi. Wilson merekomendasikan untuk melihatnya. Subreddit NoFap adalah tempat yang bagus untuk memulai. Sekarang, seperti kecanduan lainnya, pornografi bisa sulit dihentikan. Untungnya, ada sejumlah strategi yang digunakan oleh beberapa orang berbeda untuk membantu mereka berhenti dari pornografi. Sebagai permulaan, Wilson merekomendasikan metode cold turkey saat mencoba menyembuhkan kecanduan porno. Kalian lebih mungkin berhasil jika berhenti menonton film porno sepenuhnya, daripada mencoba mengurangi jumlahnya seiring waktu. Strategi lain yang direkomendasikan oleh banyak komunitas NoFap adalah tidak melakukan masturbasi setidaknya selama 30 hari setelah berhenti dari pornografi. Ini akan membantu otak memperbaiki dirinya sendiri. Saat kalian mulai melakukan masturbasi lagi, berhati-hatilah untuk tidak membuat fantasi seperti porno dalam imajinasi kalian. Ini dapat memicu sistem dopamin dengan cara yang mirip dengan menonton film porno. Kuncinya adalah membuat otak kalian menolong dirinya sendiri. Dengan membuatnya kelaparan dari rangsangan pornografi, kalian dapat secara efektif mulai membalikkan kerusakan yang disebabkan oleh kecanduan pornografi. Setelah kalian berkomitmen pada aturan dasar ini, saatnya memulai hidup kalian bebas dari pornografi. Tentu saja, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kemungkinan ada sejumlah pemicu di lingkungan kalian sehari-hari yang membuat kalian menonton film porno di masa lalu. Identifikasi pemicu ini, dan jika memungkinkan, cobalah untuk menghindarinya. Misalnya, jika duduk sendirian di meja kalian pada malam hari, sebelumnya itu menjadi pemicu, coba atur ulang tata letak ruangan kalian. Pindahkan meja kalian ke sisi lain ruangan. Ini akan membantu memisahkannya dengan isyarat untuk menonton film porno. Selanjutnya, hapus semua konten pornografi dari perangkat kalian dan berhenti ikuti akun yang menjurus ke arah seksual di media sosial kalian. Kalian mungkin juga ingin menghapus dating app karena ini dapat menjadi pemicu untuk menonton film porno. Cobalah untuk mendeseksualisasikan aktivitas online kalian sebanyak mungkin. Kalian bahkan dapat memasang aplikasi pemfilteran yang memblokir situs web pornografi. Tentu saja, ini seringkali dapat dengan mudah dinonaktifkan. Tetapi aplikasi tersebut dapat bertindak sebagai alat untuk membantu membangun pengendalian diri kalian, sementara otak kalian memperbaiki kemauannya. Penting juga untuk diingat bahwa kesehatan mental dan kecanduan pornografi memiliki hubungan simbiosis. Ketika kesehatan mental kalian buruk, kecanduan kalian bisa menjadi lebih buruk. Dan ketika kalian terlalu terlibat dalam kecanduan kalian, kesehatan mental kalian pasti akan menderita. Jadi, cara yang baik untuk menurunkan kemungkinan kalian kambuh adalah dengan meningkatkan kesehatan mental kalian. 2 kebiasaan hebat yang dapat segera kalian bangun adalah olahraga dan meditasi. Studi menunjukkan bahwa kedua aktivitas ini dapat meningkatkan pengaturan dopamin serta pengendalian diri. Terakhir, pertimbangkan untuk bergabung dengan komunitas NoFap online atau temukan grup pendukung lokal. Banyak pengguna memuji komunitas ini karena membantu mereka menghindari kekambuhan. Ketika kalian memiliki keinginan untuk menonton film porno dan semua strategi lainnya gagal, kisah-kisah inspiratif di subreddit NoFap mungkin tepat seperti yang kalian butuhkan. Jangan lupa, kalian tidak sendirian. Satu tip lagi, ketika kalian akan kambuh, mandilah dengan air dingin. Ini mungkin akan menyakitkan pada awalnya, tetapi tubuh kalian akan menyesuaikan diri dengan cepat. Hanya 60 detik di bawah pancuran air dingin telah terbukti meningkatkan dopamin, membantu kalian memperbaiki diri. Ini juga akan membantu membangun kemauan kalian dan meningkatkan suasana hati kalian. Cobalah. Kesimpulan. Kecanduan pornografi meledak dengan muncul dan meluasnya internet berkecepatan tinggi. Namun, meskipun penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut dapat merusak kesehatan mental dan fungsi seksual kalian, efek ini tidaklah permanen.
Berpantang dari pornografi membantu otak memperbaiki dirinya sendiri dan kalian mungkin melihat hasilnya hanya dalam 30 hari. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada tip ampuh versi kalian, boleh komen di bawah ya. Sampai jumpa pada buku selanjutnya.